Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah liqa'ana fi hadha sobah bi qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Aina ataya? Anta? Nah. Ana fi Jogja al-an. Walidhalika nabda'ud daras atau ta'lim fi sa'atil khamisah. Walau adatan nabda'ud dars fi sa'atil khamisah wa nus li'anna waktu sholat as-subhi hunaka fi Lampung wa fi Jambi qarib minas sa'ah al-khamisah. Walidhalika sa'ubayin bil lughatil Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu yang lainnya, hari ini baru perdana kita mencoba hari Kamis ya. Biasanya hari Jumat, dikarenakan saya masih berada di Yogyakarta, tapi insya Allah nanti sambil menunggu yang lainnya, mudah-mudahan materi hari ini sangatlah penting ya bagi kita semuanya untuk mengetahui bagaimana tahapan kita belajar bahasa Arab ini secara umum dari peserta general ya. Karena lebih banyak atau mayoritas kita yang belajar di Arabic Club atau Arabic Center itu adalah dari profesi umum, bukan profesi guru agama ataupun mahasiswa jurusan agama, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Namun demikian, insya Allah tidak mengurangi semangat kita dikarenakan hari ini meskipun yang perdana kita coba hari Kamis karena saya hari Jumat kemungkinan tidak bisa, sedang dalam perjalanan. Ini ada teman kita Muhammad Adnan ya. Kaifa haluk ya akhi? Al anta tasma' kalami? Khair alhamdulillah. Fi aina anta fil masjid? Naam. Ayul masjid? Masjid Ngadinegara. Masya Allah, Masjid Ngadinegara. Masjid Ngadinegara huwa markas lughah fi sana wahid wa afwan isnan wa alfain wa isnan ya. Jadi 2002 di sana pertama kali kita mendirikan Arabic Club. Nah, insya Allah uridu an atlub musa'adah minkum. Jadi nanti saya minta bantuannya Muhammad Adnan wa kadzalika Muhammad Fatur Rahman yang saat ini Muhammad Adnan tinggal atau yaskun fi Masjid Ngadinegara ya, Yogyakarta. Berharap tahun 2021 ini Yogyakarta bisa kembali aktif dalam program bahasa Arab karena justru dari Jogja ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Jadi ini harus lebih semangat lagi di sana, nanti kita akan koordinasi. Baik, langsung saja hari ini saya akan mereview apa yang sudah pernah dipelajari teman-teman di Arabic Club, khususnya dari teman-teman yang pemula. Jadi materi hari ini sebenarnya bisa dimanfaatkan siapapun, termasuk yang belum pernah belajar ya. Karena saya akan sedikit mengulang bagaimana tahapan kita belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah level 1, kita mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata. Itu adalah tangga pertama. Jadi modal huruf, targetnya kata. Kita sudah kenali huruf-huruf, sudah berupaya kita familiarkan, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya itu. Kemudian kita rangkai menjadi kata.
Dan alhamdulillah kita juga sudah mulai mengenal kata-kata dalam bahasa Indonesia, bagaimana di dalam bahasa Arabnya ada kata tanya, yaitu harful istifham atau huruf istifham, kemudian ada kata hubung, harfu ataf, ada kata depan, harfu jar, ada kata sambung, isim mausul, ada kata tunjuk, isim isyarah, ada sifat, kemudian juga terakhir kita sudah mulai mengenal kata kerja. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu berlama-lama kita belajar bahasa Arab. Kalau kita sudah mengerti tangga satu, tinggal bagaimana kita mencoba untuk memfamiliarkan dan mempraktekkannya. Nah, itu yang penting bagi kita ya, karena sebenarnya bahasa ini adalah hanya dua. Yang pertama itu al-adah ya, jadi kebiasaan saja. Bagaimana kita berbahasa. Nah, kalau kita sering berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa ataupun bahasa yang lain, itu semua kebiasaan tanpa harus kita belajar. Nah, yang kedua adalah kita bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita mengerti dan berusaha tahu apa yang kita belum tahu. Nah, itu. Jadi mulai huruf, ada nggak masih kita huruf yang belum kita kenali misalnya ketika kita awal belajar ya kemarin ya. Nah, setelah kita sudah mengenali ternyata ada 28, 29, dan 30 huruf yang kita sudah rangkai, berusaha kita rangkai menjadi kata, maka di tangga kedua kita sudah mulai mengenal dan memfamiliarkan jenis-jenis kata, khususnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya seperti apa, dalam bahasa Arabnya seperti apa. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 kelompok saja. Ketika kita sudah mengenali ketiga-tiganya, kemudian kita berupaya familiarkan, maka saatnya kita merangkai jenis-jenis kata itu ke dalam kalimat. Nah, ini level 2. Jadi mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Dari yang sederhana dulu saja, kita sudah kenal kata tanya misalnya. Aina, di mana. Kemudian kita sudah jelas mengenal nama-nama keluarga kita. Misalnya ada yang bernama Muhammad, tinggal dirangkai. Aina Muhammad. Nah, jadi jangan berpikir yang terlalu apa namanya rumit ya. Bahasa Arab itu sangat rumit, sangat mudah sekali. Tinggal kita mau atau tidak. Kemudian tahapannya dari mana kita mau melangkah. Nah, ini yang penting ya. Jadi ketika baru mengenal Aina saja kata tanya, tambahkan Muhammad atau Aina Fatimah, di mana Fatimah. Nah, nanti kita sambil berjalan kita kenali yang namanya kata tunjuk misalnya. Hunaka, huna, hunalika. Nah, itu ya. Di sini, huna, di sana, hunaka, jauh di sana, hunalika. Misalnya Muhammad ada di sana, Muhammad hunaka. Nah, itu sudah selesai. Atau mungkin kita sambil belajar bertahap mengenali kata depan. Muhammad fil masjid. Muhammad ada di masjid. Nah, ini ya. Jadi itu ya, itu belum berpikir ini kalimat apa. Apakah kalimat nominal atau kalimat verbal itu belum, padahal baru mengenal kata saja. Nah, alhamdulillah di tangga ketiga ini kita belum masuk level 3 tapi sudah masuk tangga ketiga, kita sempurnakan pemahaman kita, pengetahuan kita sambil berjalan. Nggak harus sudah paham kemudian berjalan, tidak. Sambil berjalan dulu tadi, setelah mengenal jenis-jenis kata, kemudian kita rangkai, nah barulah kita mempelajari ini apa sih gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat nominal, ternyata dalam bahasa Arab jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab disebut bahasa Indonesia kalimat verbal, dalam bahasa Arab disebut jumlah fi'liyah. Nah, di tangga ketiga ketika kita sudah mengenal fi'il atau kata kerja atau af'al, kemudian bahkan kemarin juga sudah dikenalkan tasrif, ya. Tasrif ini banyak orang belajar bahasa Arab kemudian menyerah ketika sampai di tasrif. Nah, insya Allah kita tidak ya, insya Allah kita tidak, apapun latar belakang kita, profesi kita, kesibukan kita, sambil dinikmati saja, sambil berjalan. Dan tasrif itu bukan kata mati bahwa kita harus menguasainya. Apalagi nanti wazan ya, wazan pola kata ya, di awal level 3 atau di akhir level 2 ini, kita juga akan tunjukkan, meskipun tidak ada di modul. Nah, itu akan sangat membantu. Hanya saja seolah-olah, waduh, kita kenapa ini kok kayaknya harus mengenali rumus, menghafal, dan seterusnya. Tidak, kita cukup memfamiliarkan saja. Sebagaimana dari awal kami sudah menyampaikan tipsnya bagaimana, triksnya bagaimana ya. Itu. Insya Allah semua teman-teman di sini
bukan berawal dari terpaksa ya belajar bahasa Arab di Arabic Club. Minimal wajib, merasa wajib ya, saya sholat pakai bahasa Arab. Kalau saya nggak mengerti kira-kira bagaimana ya, nah itu kita sudah bisa memikirkan ya. Nah kemudian kalau bisa kita butuh, termasuk ketika kita sholat barangkali kita belum butuh, kita hanya pilih aja surat mana, ayat mana yang terbiasa, yang sudah lancar, tapi mungkin belum butuh, saya pengen baca surat ini, karena tahu maknanya. Nah, itu mungkin belum sampai ke sana. Nah, mari bersama-sama kita sudah mulai butuh ya. Nah, nanti yang terakhir tingkatannya adalah syukur ya. Kalau sudah syukur ini insya Allah sudah luar biasa ya. Nah, minimal butuh dulu. Ini grade yang ketiga ya, motivasi yang ketiga kita. Bagaimana kita bisa membuat sebuah kalimat yang sederhana, ungkapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, kemudian kita rubah menjadi bahasa Arabnya seperti apa sih? Selama ini mengucapkan di mana Muhammad? Muhammad di mana? Nah, itu kan. Nah, jadi kita bagaimana cara merubah menjadi bahasa Arab. Kemudian kemarin juga langsung di awal ada pertanyaan DM, MD ya, nggak apa-apa juga ya. Karena untuk menyesuaikan materi belajar bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, kadang-kadang kan kita kaitkan di bahasa Indonesia seperti apa, bahasa Inggris bagaimana, nah bahasa Arab seperti apa. Nah, nanti ada yang bisa kita bandingkan, namun ada juga yang tidak bisa kita paksakan. Harus begini susunannya, tidak. Apalagi kita mungkin sudah belajar duluan bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya ya, kemudian sudah baku dengan biasa menggunakan struktur seperti ini, mau dipaksakan sama. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak semuanya ya akan seperti itu. Bahasa Indonesia juga demikian. Beda, ada perbedaannya. Namun persamaannya banyak. Jadi kita harus lebih optimis, akan bisa lah. Kalau kita bisa berbahasa Indonesia, apalagi bisa bahasa Inggris, insya Allah kita juga bisa bahasa Arab. Bahkan insya Allah lebih bisa. Baik, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk di tangga ketiga ini karena kita sudah mengenal apa itu jumlah nominal dan jumlah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat nominal, jumlah fi'liyah yaitu kalimat verbal. Coba saya mau tanya, salah satu ya, Pak Habib belum masuk ya, Pak Habib. Kemudian Tobibah Intan, Intan Masita, Tobibah Intan Masita, min apa sih bedanya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah atau kalimat nominal dengan kalimat verbal? Sudah pernah mendengar? Kalimat nominal pernah dijelaskan Ustadz. Yang tahu dulu nggak? Kalau kalimat nominal, kalimat yang diawali dengan selain kata kerja Ustadz. Kalimat verbal? Kata tunjuk, kata tanya, kata depan, kata benda, kata ganti orang. Kalau kalimat verbal diawali dengan kata kerja. Masya Allah. Bisa kasih contohnya? Satu nominal, satu verbal. Kalimat nominal contohnya zalikal kitabu ala maktabi. Kalau kalimat verbal akulu inabun. Masya Allah, akulu inaban ya. Oh, inaban. Nah, jadi tinggal dipoles saja maf'ulnya atau objeknya kan fathah. Kalaupun keliru juga nggak apa-apa ya. Keliru itu orang Arab sendiri juga paham. Bahkan orang Arab sendiri juga keliru kok. Gitu ya. Jadi mereka kadang juga tabrak-tabrak saja. Tidak semuanya paham bahasa fusha yang sesuai yang seharusnya ya. Terkait dengan nahwu sorfunya. Nah, jadi teman-teman nggak usah masalah. Saya harus belajar nahwu sorof atau tidak dan seterusnya. Ketika mau belajar di Arabic Club nanti ini ketemu dengan nahwu sorof atau tidak. Nah, jadi bukan harus itu tujuan utamanya. Nahwu sorof untuk memperbaiki susunan bahasa kita. Jadi orientasi awal kita adalah bisa berbahasa. Seperti tadi ya, Tobibah Intan ya. Dokter Intan ini sangat sibuk tapi masih mau belajar bahasa Arab dan sudah benar tadi, sudah bisa menyusun jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Meskipun yang sederhana-sederhana dulu saja itu dibanyakin dulu. Yang sehari-hari kita lakukan itu coba diarabkan. Gitu. Demikian juga dengan kita membaca Al-Quran, kita sholat, itu kan masih ada yang sering-sering kita baca tuh. Nah, itu kita mulai seperti yang kemarin kita sampaikan, metode scanning,
atau deteksi itu dalam rangka kita akan semakin familiar dengan jenis-jenis kata kita membedah kalimat, bahkan sudah rangkaian kalimat ya, paragraf ya, karena nanti level 3 kita sudah aktivitasnya mainnya adalah paragraf, susunan kalimat, merangkai kalimat menjadi paragraf. Nah, kalimatnya sendiri sudah kita kenali sekarang, tapi tadi baru Tobiba Intan. Saya coba mau satu lagi Pak Febri di Ya, Ustaz. Bekasi ini. Masya Allah. Jadi sudah tahu juga ya jumlah nominal apa, jumlah ismiyah atau kalimat nominal dan jumlah fi'liyah. Saya kasih contoh satu-satu juga minta. Jumlah ismiyah tilka madrasah imamah masjid. Amamal masjid. Nah. Imamah, jumlah fi'liyah qara'tu Al-Quran di masjid. Masya Allah, saya jidan Pak Febri ini juga insya Allah sangat sibuk. Alhamdulillah beliau juga sudah merasakan keliling beberapa negara. Mudah-mudahan nanti keliling lagi tapi sudah lancar bahasa Arab ya. Nah, jadi ini ya, apa namanya, sudah bisa juga ternyata kan, tanpa harus mengerti ini apa, ini mubtada, ini khobar, nggak masalah itu. Gitu ya. Kadang mubtada itu subjek itu ada di belakang, nggak apa-apa. Kita nggak ngerti itu, belum mengerti itu nggak apa-apa, nanti sambil berjalan akhirnya tahu sendiri. Yang penting sudah bisa berbahasa dulu, sudah bisa menyusun kata, kemudian menjadi sebuah kalimat. Nah, gitu kan? Nah, jadi merangkai kata menjadi kalimat dan bahkan sudah bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Tadi yang contoh pertama, Tobiba Intan itu akulu kan? Nah, kemudian itu fi'il mudhari. Nah, dan itu kalau belum tahu ini fi'il mudhari juga nggak apa-apa, sudah tahu akulu saja. Dari kata akala yakulu jadi akulu karena ana saya. Nah, Pak Febri juga begitu. Pakai fi'il madhi, kasih contoh yang berbeda. Qara'tu Al-Qur'an fil masjid. Nah, itu sudah luar biasa ya. Jadi saya telah membaca Al-Qur'an di masjid. Nah, nanti mau divariasi, dikembangkan lagi bersama teman-teman atau mau dikasih warna Al-Qur'annya apa misalnya kan. Kita sudah belajar warna atau misalnya kemarin sudah belajar angka. Khamsu ayat min suratil Baqarah. Nah, itu boleh. Atau pada ayat kelima fil ayatil khamisah. Nah, bi suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah juga bisa. Jadi yang penting kita sudah mengerti dulu. Bisa merangkai kata menjadi kalimat. Nah, jadi ternyata saya coba berdua ini sudah mengerti. Insya Allah yang lain juga demikian. Jadi bagaimana memastikan bahwa itu beda antara kalimat nominal dan verbal adalah ketika di depannya kata yang pertama dalam kalimat itu dia apakah kata kerja atau bukan. Kalau bukan berarti sudah pasti kalimat nominal. Jadi nanti begitu ya. Kalau dia di depannya ada kata kerja ya sudah itu adalah kalimat verbal, jumlah fi'liyah gitu. Masalah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Nah, itu tiga itulah di antara tiga itu. Misalnya Iqra qamusak ya Fatimah. Bacalah kamusmu wahai Fatimah. Nah, itu kan juga fi'il kata perintah ya. Iqra'i ya kalau Fatimah ya, kalau Muhammad Iqra gitu kan. Nah, itu nanti sambil berjalan tasrif itu kita lihat sesuai kebutuhan kita. Jadi semakin kita butuh pengen mengucapkan apa atau mengungkapkan apa, disitulah kesempatan kita memfamiliarkan semua yang sudah pernah kita pelajari, termasuk tasrif sendiri. Masalah ternyata keliru dulu ya nggak apa-apa. Jadi biasa saja keliru, orang Arab juga kadang tabrak juga kok. Kecuali di ini ya, kalau di Madinah insya Allah sudah lebih banyak yang bahasa Fusha ya, jadi tersusun dengan baik sesuai dengan kaidahnya. Nah, di Arab sendiri atau mungkin bahkan di Mesir itu bahasa Sukiyah Amiyah yang lebih banyak, maksudnya di Mekah ya, daripada di Madinah jumlahnya lebih banyak mereka menggunakan bahasa Amiyah atau bahasa Sukiyah. Nah, alhamdulillah kita belajar bahasa Fusha, insya Allah tidak terlalu lama untuk adaptasi bahasa pasar gitu atau bahasa umum. Tetap nanti kita juga perlu mengerti sebagian, apalagi yang mau umroh atau mau ke Masjidil Aqsa nanti kalau ada yang mau ikut ya, itu juga perlu juga ketika kita mengerti bahasa Amiyah pasarannya. Tapi yang
prioritas saja. Nah, kalau bahasa fusha ini kan kita pelajari secara umum ya, sesuai dengan apa yang kita sering gunakan sehari-hari, kemudian juga dalam ibadah. Nanti mudah-mudahan Ramadan ini sholat kita semua sudah mengerti bacaan sholat kita. Oh, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, oh ini atas sifat, ini artinya itu, sehingga semakin sedikit yang kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan dalam sholat. Nanti boleh dibuka doa An-Nisa ayat 43. Baik, jadi membedakannya hanya itu saja. Membedakannya ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam percakapan. Nah, jadi topik kita kan itu kan, mengimplementasikan dalam percakapan dan tanya jawab singkat. Kenapa saya selalu bagaimana kita yang penting bisa membuat dulu tanya jawab singkat. Kalau belum bisa menjawab, ya tanya dulu saja. Nggak apa-apa, gitu. Sudah bisa berani dan mau bertanya itu bagus ya. Kita belum tahu jawabannya nanti belakangan. Gitu. Karena ketika emergensi itu yang penting bisa nanya dulu. Nanti jawabannya mungkin pakai isyarat atau pakai apa, lama-lama kita paham juga. Tapi kalau nggak bisa nanya, nah ini yang repot. Makanya penting kita familiar, sangat penting dan urgent dan diprioritaskan ya mengenal semua kata tanya ya. Nah, implementasinya apakah selalu harus memilih jumlah ismiyah dan fi'liyah? Tidak. Kita sudah tidak lagi perlu memikirkan ketika berkomunikasi atau bercakap-cakap, saya harus pakai jumlah fi'liyah jawabnya. Nah, nanti nggak jadi jawab, karena kita belum sempat familiar dengan tasrif ya. Kita nggak jadi menyusun kalimat dalam hal jawaban atau pertanyaan. Nah, dalam percakapan yang penting adalah orang bisa paham dengan apa yang kita ucapkan. Apakah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah nggak masalah. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa kosakata kita ya jangan terbatas ya, usahakan terus bertambah setiap hari 10 tambah aja terus. 10 itu kan setiap sholat hanya 2. Sebelum dan setelah sholat satu-satu. Selesai kan sholat wajib ya. Jadi 10 bertambah terus. Apakah itu termasuk dalam bacaan sholat kita? Apakah itu kosakata yang sehari-hari? Silahkan. Gitu ya. Itu digiatkan lah. 10 per hari. Gitu ya. Kalau dulu 6 ya, sekarang harus kita tingkatkan 10 per hari. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak terpaksa, karena kita sudah butuh, itu akan mengalir saja. Bahkan nanti 10 itu kurang gitu ya. Kemarin kan sudah disampaikan kosakata bahasa Arab sangat banyak. Tapi jangan khawatir, satu kosakata bahasa Arab ini hebat sekali ya. Kita mengenal kata bayak tubuh saja, menulis, ketika kita menguasai tasrif, menguasai wazan, itu sudah berapa puluh kata yang kita bisa kenali maknanya. Sebagai contoh, kata bayak tubuh, kalau uktub sudah tulislah. Kemudian kalau maktub sudah tertulis. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Yang pertama, kita tidak usah memikirkan apakah itu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang kedua, kita susun sesuai apa yang kita inginkan dan kita mengerti. Itu dulu, karena kita masih level 2 ya. Kalau level 3 nanti sudah Arab-Arab nggak apa-apa. Nah, sekarang apa yang kita pengen tahu dulu, ungkapkan dulu, susun dulu. Itu yang penting, biasakan dulu kita pengen menyusun itu. Sesuai dengan kaidah kita dulu bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gitu. Nah, ketika kita sudah bisa membiasakan dalam bentuk speaking dan membiasakan listening juga, sudah mulai percaya diri, nanti sudah baru kita kalau pengen Arab-Arab seperti apa. Dan itu sebenarnya tidak harus menurut saya ya. Misalnya kemarin sudah saya berikan contoh ya, beberapa kosakata yang di sini artinya general, misalnya tas gitu ya. Tapi di sana tas itu harus spesifik, tas yang buat apa baru namanya ini kan. Nah, itu pun sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi yang penting itu dulu. Nah, kemudian bagaimana mengatasi tasrif? Nah, ini sebenarnya yang akan disampaikan ya, mungkin yang ditunggu-tunggu. Nah, sekarang kita lihat contoh di dalam modul yang ditampilkan ini kemarin sudah dijelaskan Ustadz Abdul Raqib ya. Ada muta'adi dan satunya. Jadi yang membutuhkan objek atau memiliki objek, ada juga yang ternyata tidak. Nah kan, 2 itu kita kenal ini, kalau jumlah fi'liyah ya. Contohnya jelas itu, nomor 1 itu. Guru itu sedang berdiri. Yaqumul mudarrisu. Nah, jadi ada fi'il dan fa'ilnya. Yaqumu itu adalah berdiri, sedang atau akan ya.
Jadi kalau fi'il mudhari itu present, kemudian continuous dan future, bisa yang akan datang. Nah, bagaimana untuk memastikan salah satunya? Itu biasanya ada tambahan keterangan atau kata-kata yang lain ya, yang ini apakah sedang atau malah akan gitu kan. Nah, itu biasanya ada penambahannya di sana. Yakumul ustadu. Kalau seperti ini saja bisa bermakna guru itu sedang berdiri, karena ini sangat umum. Yakumul ustadu. Mudarrisu juga bisa. Nah, kemarin ada yang boleh nggak kalau dibalik, Ustaz? Al-mudarrisu yakumu. Itu juga boleh. Tapi sudah jelas al-mudarrisu adalah bukan fi'il. Berarti dia sudah keluar dari konteks jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Tapi sudah benar. Bahasanya ada. Contoh di Al-Qur'an juga ada gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Artinya tidak harus selalu kata kerja yang mengawali sebuah kalimat. Nah, jadi bagaimana? Apakah mau pilih yang mana? Ya dua-duanya yang kita senang yang mana. Yang kedua, kemarin teman-teman kadang terus menambahkan ketika saya dengarkan ya, pada saat sama Ustadz Rokib atau di grup WA, itu memberi contohnya ditambahkan huwa. Huwa yakumul fil masjid. Huwa yakumu fil masjid misalnya gitu kan. Yakumu betul miliknya huwa. Tapi ketika huwa itu ditampilkan atau dituliskan, berarti dia bukan jumlah fi'liyah. Jadi ini penekanannya di sini teman-teman sekalian. Kalau domirnya kita tampilkan, domir itu bagian dari isim domir, kata ganti orang. Huwa yakumu. Nah itu kan, dia berdiri. Amamal fasli, di depan kelas. Itu berarti sudah bukan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita diminta kasih contoh, jumlah fi'liyah ya usahakan di depan itu adalah kata kerja. Kalau diminta contoh ya. Tapi kalau disuruh berbicara atau berkomunikasi ya terserah kita. Mau ditambah huwa, ana akulu ruzan. Saya makan nasi. Nah, itu ana akulu ruzan. Ana diawali dengan ana. Berarti dia adalah jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Sebenarnya kalau cukup akulu ruzan saja juga sudah selesai. Seperti contoh yang di bawah ini. Yakulu Muhammad khubzan. Nah ini ya. Jadi kalau orang ketiga itu biasanya memang ditampilkan fa'ilnya atau pelakunya atau siapa yang melakukan. Orang yang ketiga ya. Kecuali memang di kalimat sebelumnya ada kalimat yang menjelaskan sudah ada siapa pelakunya. Nah, jadi yakulu khubzan sebenarnya sudah bisa juga. Tapi lazimnya seringnya adalah ditampilkan. Nah, bagaimana kalau misalnya huwa yakulu khubzan, dia sedang makan roti, khubzun ya, khubzan ya, karena maf'ul, karena objek, boleh huwa yakulu khubzan, tapi bukan jumlah fi'liyah. Nah, dengan seperti ini berarti teman-teman akan jelas sudah bisa membedakan. Tapi kalau hanya sekedar diminta silakan buat kalimat yang ada kata kerjanya atau yang tanpa kata kerja, nah itu silahkan. Tapi kalau dimintanya jumlah fi'liyah, di awal pastikan itu harus kata kerja. Misalnya tadi, qara'tu Quran. Saya sudah membaca Al-Quran. Nah, ditambahkan ana misalnya kan bisa juga. Di Al-Quran juga ada kan. Nahnu nakusu alaika. Nah, kami menceritakan, mengkisahkan kepadamu, kepada Muhammad waktu itu kan, tentang kisah-kisah terdahulu. Nah, jadi nahnu, diawali nahnu. Jadi itu juga sudah benar, gitu. Tapi dia adalah jumlah ismiyah. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian bagaimana nanti cara mengimplementasikannya ketika kesulitan tasrif atau karena belum familiar tasrif. Silakan teman-teman boleh bertanya dulu sampai di sini. Fadhol, man yurid ayas'al. Tanya Ustadz, itu yang di kalimat nominal itu ada catatan yang nomor 3, mubtada bisa terletak tidak di awal kalimat. Dalam kasus ini disebut mubtada mu'akhor. Itu contohnya apa ya Ustadz? Baik. Ada kan contoh kemarin, hunaka Muhammad.
Nah, itu contohnya langsung ya. Muhammad hunaka. Al-mudarris misalnya amamal masjid. Guru itu ada di depan masjid. Amamal masjidi atau amamal masjid mudarris. Di depan masjid ada guru. Nah, langsung ya, contohnya seperti itu. Kalau di teman-teman yang di UIN atau jurusan agama atau mempelajari bahasa Arab mungkin di MAN, maka itu mengenal nanti istilahnya mubtada muakhor. Jadi subjek yang dibelakangkan, diakhirkan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Yang lain ada? Langsung terjawab ya. Silakan. Berkaitan dengan membedakan ini atau mau langsung implementasinya, nanti ketika ketemu kendala, misalnya kendala kata kerja yang seperti apa yang kita belum mengerti cara mentasrifkannya, karena baru sekedar mengenal ya. Kalau memfamiliarkan itu membutuhkan kebiasaan ya, seperti yang dibuat Umu Intan tadi malam itu kan, katabtu atau apa itu. Nah itu, kataba, kemudian katabu, dan seterusnya. Nah itu boleh nanti dicoba. Tapi menurut saya, ketika kita praktek, ya sesuaikan dengan kebutuhan kita aja dulu. Tapi kalau untuk latihan, seperti Umu Intan ini sudah sangat bagus. Jadi seperti itu ya, dicoba dalam kata kerja yang lain, nanti dimasukkan lagi. Nah, sudah benar atau belum? Semakin kita terlatih itu ya semakin mengasah otak ya. Itu kayak olahraga otak kemarin kata Pak Habib itu mungkin. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ustadz, berarti kalau yang mubtada ini nggak bisa digabung dengan kata kerja ya, kalau mubtada muakhor ya? Misalnya apa? Mau bikin kalimat bagaimana? Ya, contohnya kalau ya jelisu Ahmad, nah mubtadanya di akhir berarti itu kan jadinya kalimat verbal ya. Baik, jadi kalau kalimat verbal istilahnya betul. Dia subjeknya itu adalah fa'il tadi. Istilahnya fa'il subjeknya ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dalam kita kan tetap subjek kan. Di sini istilahnya fa'il, tapi dia sebenarnya subjeknya ya. Jadi ya jelisu Ahmad. Itu ya jelisu itu duduk, yaitu fi'ilnya, jumlah fi'liyah ya. Karena diawali dengan fi'il. Nah, Ahmad ini adalah fa'il namanya, pelaku. Tapi dalam bahasa Indonesia istilahnya subjek. Subjek yang dibelakangkan atau diakhirkan. Jadi gitu aja. Ya berarti itu kalimat verbal ya Ustadz ya, kalau ya jelisunya di depan tadi kan ya. Tapi kalau nanti ada tambahan domer ya, huwa ya jelisu. Jadi yang dimaksud dalam kolom kemarin kok ada huanya, ada anta, anti, itu nggak usah disebut sebenarnya nggak apa-apa. Jadi dia sudah mewakili ya jelisu itu, yakumu sudah mewakili huwa. Nanti kalau mau diganti anti atau hiya kan sudah berubah lagi. Nah itu tidak harus ditulis domirnya juga. Tapi kalau kita dalam rangka masih belajar, mencoba, masih ditampilkan dulu biar ingat, silahkan. Berarti bukan jumlah fi'liyah, bedanya hanya di situ saja. Syukran Ustadz. Umu Friska, fahimti? Umu Shanti? Fahimti, paham ya membedakan antara jumlah ismiyah atau kalimat nominal dengan kalimat verbal? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Jadi intinya hanya diawali kata kerja saja jumlah fi'liyah itu. Langsung masuk kata kerjanya. Gitu. Nggak usah tambahkan zomir. Kalau diminta nanti buat jumlah fi'liyah ya, karena ujian di akhir level 2 pasti itu diminta. Gitu kan. Pasti diminta. Tidak boleh asal kita membuat kalimat. Cuman dalam praktek muadzadzahnya nggak usah khawatir. Mau yang mana kita sukai silahkan aja. Pakai domir di awalnya dulu juga nggak apa-apa. Atau pelakunya ada di depan, al-mudarrisu yakumu amamal masjid juga nggak apa-apa, sama artinya. Guru itu berdiri di depan masjid, itu juga boleh. Ya. Yang penting kita sudah ngerti dulu. Topik hari ini adalah membedakan itu. Nah, bagaimana ketika kita mau mencoba menyusun kalimat yang kita sendiri tidak bisa merubah atau karena belum tahu, belum familiar dengan tasrifnya. Bukan berarti kalau sudah saya ajarkan ini nanti terus nggak mau melihat tasrif lagi ya. Jadi saya sarankan tasrif itu untuk latihan kok, enak ya. Nah nanti kita menggunakan dalam salah satu wazan kita ada yang disebut isim fa'il. Nah ini sudah tidak perlu melihat lagi mana itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Sebagai contoh adalah kemarin kita sudah dikenalkan kata kerja yaitu dalam tasrif itu kataba ya. Apa makna kataba? Menulis. Menulis. Jadi setiap kita buka kamus, sejelek-jeleknya kamus, itu pasti ada huwa. Yaitu kataba, minimal fi'il madhi, bahkan rata-rata sudah ada fi'il mudhari'nya. Kataba yaktubu. Kalau sudah agak mahal sedikit, itu ada uktub. Nah, tapi uktub bukan miliknya huwa ya. Nggak mungkin kan kata perintah itu miliknya orang ketiga. Jadi uktub itu adalah tulislah, berarti dia miliknya anta. Kalau mau diganti anti menjadi uktubi. Jadi nanti kita kadang di Al-Quran itu mendengar ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu berarti masuk ke anti. Kemudian kalau antum itu nanti tambahkan waw dan alif panjang. Uktubu, irji'u. Jadi lebih panjang seperti itu. Itu kalau kata perintah. Nah, sekarang kita pegang dulu miliknya huwa ini. Ini bisa akan membantu kalau kita sudah mulai mengenal nanti wazan ya. Jadi akan saya tambahkan satu atau dua apa namanya dari kolom dan baris yang disebut isim fa'il dulu, itu yang akan membantu kita untuk mencoba membuat kalimat, dan sudah ada contohnya di Al-Quran tanpa harus kita mengerti tasrif. Gitu. Jadi kita nggak belajar tasrif pun sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ya kalau belajar bahasa Arab tanpa ketemu tasrif itu aneh gitu kan. Maka dari itu tasrif tetap kita sampaikan. Cuman kita tidak harus lancar itu dulu atau familiar dengan perubahan bentuk kata kerja dulu baru kita ngomong, nggak saya sarankan seperti itu. Justru sekarang ini saatnya kita sering-sering memproduksi kalimat-kalimat singkat yang kita ingin tahu. Jadi kuncinya yang kita pengen gitu ya, bukan yang teman kita pengen atau bukan yang trenernya, gurunya, ustadznya pengen, bukan. Yang kita sendiri masing-masing pengen. Ini kuncinya nanti kita di level 3 akan sukses. Kenapa? Karena di level 3 itu sudah implementasi percakapan, yaitu muhadasah, dan yang kedua tarjamah. Tapi tarjamah kita masih dibatasi dulu ya, untuk yang sholat, untuk yang doa, zikir, yang kira-kira kita memang umum sering gunakan dulu tarjamahnya. Atau mungkin kalau ada request pun yang tidak terlalu banyak dulu. Karena sambil muhadasah harapannya membantu hifzil mufradat ya, untuk apa namanya menjaga kosakata kita agar tidak hilang, akan bertambah terus. Nah, sebagai contoh kata bayak tubuh sudah kita pegang, buka kamus. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, karena hanya huwa. Terus mau pakai yang lain gimana? Mau ditabrak? Ya boleh sih, namanya kita masih belajar kok. Ana kataba risalah. Nah, ada yang seperti itu, dibolehkan, ya wajar karena masih baru. Ana kataba risalah meskipun itu salah. Gitu ya. Karena kataba itu bukan punya ana. Saya menulis surat. Rata-rata begitu kan. Nah, biar kita tidak salah, kita kenalkan isim fa'il. Caranya bagaimana? Dilihat itu yang fi'il madhi, kataba. Ada 3 huruf kan? Nah, kata yang pertama tambahkan alif. Jadi K-nya jadi panjang ya. Kemudian maaf bukan kata yang pertama, huruf yang pertama maksud saya. Kataba tambahkan alif. Kafnya. Kemudian taknya huruf yang kedua kasrohkan. Menjadi apa itu? Huruf yang ketiga itu dimatikan saja atau ditanwinkan. Tapi biasanya kalau kita percakapan kan kita matikannya. Berarti menjadi apa kata ba? Katib. Katib. Nah, katib. Nah, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh seperti biasanya. Kita muslim menjadi muslimah itu. Berarti menjadi apa? Katibah. Katibah. Nah, jadi kita nggak usah berpikir lagi mau anti, mau huwa, mau hum, mau nahnu. Ya udah itu aja, laki apa perempuan gitu aja dulu. Sementara itu dulu ya. Jadi untuk mengurangi kesalahan yang terlalu jauh ya. Jadi saya menulis surat. Gimana? Sudah bisa belum? Umu Friska, saya menulis surat pakai yang ini, jalan pintas. Katibah risalah. Jaya jida, langsung bisa ya. Ana katibah risalah.
Nah, saya menulis surat. Tinggal mau ditambahkan bil bait atau apa, itu silahkan kalau mau lebih lengkap. Tapi minimal itu dulu. Kemudian kalau laki, Pak Habib? Anak katib risalah. Ya, langsung Pak Habib kalau membaca Quran gimana coba? Anak qari Quran. Ustaz. Masya Allah, Jaya Jidan. Jadi langsung dicoba dengan kata yang lain langsung benar. Karena kita buka kamus hanya ketemu qoro'a, yaqro'u, yang lihat fi'il madinya dulu saja. Gitu ya. Dilihat fi'il madi, qoro'anya berarti qofnya, huruf yang pertama, tambahkan alif. Huruf yang kedua itu kasrohkan, huruf yang ketiga matikan saja deh. Karena ini untuk kepentingan muadasah ya. Harusnya sih qori'un ya. Tapi matikan aja. Ini untuk kepentingan muadasah, agar kita tidak merasa kecil hati nanti, waduh ini gimana mau bikin kata ini kok harus, ya udah ketemu huwa nggak apa-apa di kamus, tapi kita sudah tahu salah satu jalan pintasnya. Nah itu sudah boleh ya, di Al-Quran pun sudah ada contoh-contohnya. Jadi bisa ya, saya mau coba qoro'a sudah membaca. Nah sekarang, ma makna puasa, ada yang dengar nggak? Pernah dengar puasa nggak? Saum, Ustaz. Saum. Nah, saum itu juga sudah benda ya. Kata kerjanya soma yasumu. yasumu. Nah, ini gimana caranya ini kalau beda seperti ini? Nah, kalau bentuknya panjang sudah ada alifnya, kemudian berarti kan huruf keduanya tidak ada. Dianggapnya ya, itu ditambahkan hamzah. Soim berarti. Sudah karena sudah sering dengar, jadi langsung ngerti ya. Ana soim. Gitu. Saya sedang berpuasa. Jadi tidak harus mengerti bentuk yang ini ya, apa namanya, tasrifnya seperti apa. Nah, kemudian contoh yang lain, kola yakulu itu juga bisa nanti. Kemudian juga ada yang paling sering itu apa? Jalasa, duduk. Saya duduk di atas kursi. Siapa yang bisa ini? Adnan. Ini insya Allah kader baru nanti di Jogja ya. Karena kebetulan saya lagi di Jogja ini. Insya Allah mau mengaktifkan kembali Jogja. Aina Adnan. Saya duduk di atas kursi. Ana Tahu nggak duduk? Buka kamus dulu. Maksudnya sudah sering dengar nggak buahnya? Iya, sahih. Ya, Ana? Ana jalasa jalis Jalan. fi Jadi, ya, fi kursi. ala di atas ya. Oh, Ana jalis alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Kalau perempuan tinggal tambahkan tamar buta saja. Termasuk mau diganti hia, nggak usah ana lah. Hia. Dia duduk di atas kursi. Coba, apa? Umu Eliana? Dia duduk di atas kursi. Pakai yang ini tadi. Iya, jalisa halal kursi. Nah, iya, jalisa alal kursi. Bisa ya? Ataya bisa, ataya. Misalnya, selain duduk, memukul. Bahasa Arabnya memukul, man ya'rif. Doroba. Jadi seperti apa doroba? Saya memukul dinding, misalnya. Atau saya memukul siapa? Doroba. Berarti huruf pertamanya tambahkan? Alif. Menjadi? Dorib. Dorib. Nah, kalau yang perempuan, doribah. Insya Allah semua bisa ini. Jadi kita kenali dulu kosakata, kata kerja khususnya yang model seperti ini, bentuknya nggak jauh-jauh lah dari inilah insya Allah. Termasuk membuat ja'ala. Ada yang tahu nggak ja'ala? Menjadikan atau membuat. Apa? Menjadi apa? Ja'ala menjadi? Ja'il. Ja'il. Pernah dengar? Sesungguhnya bahasa Arabnya apa? Sesungguhnya. Inna. Inna. Kalau saya
kata gantinya kepemilikan ya mati menjadi in. Ini. Sesungguhnya. Ini. Sesungguhnya. Ini. Menjadikan. Arti khalifah. Masya Allah, sudah selesai itu. Pak Febri ngajar aja besok ya. Sudah terbiasa langsung praktek dengan ayat. Ini ja'ilun. Nah, ini ja'ilun. Saya menjadikan fil ardi di muka bumi itu khalifah. Nah, sekarang silahkan yang belum saya sebut, Umu Santi, pengen mengucapkan apa? Atau Miss Isti juga. Pengen mengucapkan apa yang selama ini kata kerja sudah kita kenali, coba dibuat seperti ini tadi. Saya bantu nanti. Misalnya apa? Membaca sudah, menulis sudah. Makan. Makan, coba. Mau gimana itu? Kalau makan, bentuknya agak beda lagi. Dikit ya. Aku makan roti. Kaltu rubza. Nah, ini sudah. Ini masih pakai tasrif ya, sudah benar itu akal turuzan tadi ya. Tapi kalau mau dibuat rumus seperti kita tadi bagaimana? Karena bentuknya sudah akala. Nah, huruf yang pertama itu alif tambah alif kan nggak mungkin. Iya. Panjangkan aja. Gimana? A. Huruf yang pertama panjangkan, karena nggak mungkin tambah alif kan, alif tambah alif. Huruf yang kedua, kasrohkan. Coba pakai yang pola ini maksud saya. Tadi yang Umu Santi sudah benar ya, tapi itu yang pakai tasrif. Nah, kalau bisa tasrif ya lebih bagus maksud saya. Maksud saya ketika kita nggak ngerti tasrifnya, perubahannya. Jadi gimana tadi Umu Santi kalau mau pakai yang rumus ini untuk mempermudah. Tapi perempuan, berarti tambahkan tak marbutoh dong. Kalau perempuan akala menjadi a. A-nya dipanjangkan. A. Huruf keduanya dikasrohkan. I. Tambahkan tak marbutoh huruf terakhir. Akilah. Ya, coba disusun lagi Umu Santi. Ana akilah. Khubza. Nah, saya sudah. Ya, belum siapa lagi ya? Pak Adi belum ya? Coba Pak Adi. Mau buat apa? Tidur, bisa nggak tidur? Nama, ya namu. Jadi apa kira-kira kalau tidur? Tadi kan sudah huruf pertamanya sudah ada alifnya. Berarti huruf keduanya nanti akan ditambahkan, atau sebelum huruf terakhir akan ditambahkan seperti tadi, soma, yasumu, soum, soim. Berarti kalau tidur, sama polanya. Nama, ya namu menjadi? Naim. Naim. Ya, tidur. Coba mau buat kalimat pakai kata tidur. Pak Adi. Fatimah tidur di depan rumah karena udah dikunci ini pulang kemalaman ini. Gimana Pak Adi? Fatimah? Ayo Pak Adi. Tidur? Fatimah tunam Naimah. Ya, kedengaran suaranya. Ustaz, suaranya jelas sekarang? Ya, sudah. Fatimah? Naimah. Anamal bait. Amamal bait. Fatimah, Naimah, amamal bait. Kan gampang. Hanya mikirin aja tak marbutoh atau enggak kan? Nah, gitu. Ini waktunya. Kalau teman-teman sudah paham semua, saya kasih yang lebih mudah lagi. Tapi kalau masih ada yang belum, enggak. Ya? Mengajar. Ya'lam, bukan? Allama yu'allimu. Darasa yudarrisu. Berarti menjadi apa? Yudari, berarti kalau ana bitadris al-lughah al-injilisiya tadrisah. Gitu. Kayak mana sih?
Itu juga benar. Itu namanya pakai isim masdar. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa yang alternatif yang lain juga silahkan ya. Nah, jadi kalau sudah bisa langsung ke situ, mencoba-coba mungkin mencari dari contoh dari Google atau apa, itu sudah jalan pintas yang tidak menggunakan kata kerja. Boleh. Mbak Sa. Nah, Ustadz terus nanya, agak kurang paham Ustadz yang jalan pintas ini, pintas ini domirnya ada berapa Ustadz? domirnya hanya pilih 2 aja, laki apa perempuan. Walaupun saya laki, saya perempuan, itu tetap cuma 2 itu aja. Iya, kalau perempuan kan tambahkan tamar butoh dulu. Itu aja. Tambahkan Jadi tamar butoh. Kalau laki-laki, contohnya Ustadz, kalau misalnya membaca saya perempuan atau dia perempuan jadinya gimana? Hiya qori'ah. Kan tambahkan tamar butoh. Kalau laki tadi kan qori. Hiya qori'ah. Oh, berarti kalau saya juga anak qori'ah gitu. Sama. Jadi untuk mengurangi kita mencari-cari perubahan bentuknya seperti apa, ya jalannya pakai ini dulu. Gitu. Jadi kalau menulis, saya menulis katabah. Katibah. 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 Oh, iya. anak katibah. Terus kalau dia menulis, dianya perempuan, hiya katibah, sama ya Ustadz? Oke, sama saja. Nah, kalau laki-laki, tanpa tamar kalau butoh. laki-laki jadi apa Ustadz? Huwa katib. Tadi sudah ada contohnya tadi Bu Friska ya. Huwa katib risalah. Dia menulis apa namanya? Huwa katib. Kalau kamu menulis, jadi tetap juga anta katib gitu ya Ustadz? Nah, sama. Oh, kalau nggak ada jamak ya, nggak ada domir jamak di yang jalan pintas ini ya Ustadz ya? Saya pakai ini dulu. Jadi untuk mempermudah kita ya. Ini yang apa? Ini maksudnya Arab yang pasarnya gitu ya Ustadz ya? Bukan pasar. Ini kan ada wazan. Ada wazan ya. Ada wazan, yaitu perubahan pola kata. Ketika kita tidak bisa mentasrifkan, merubah bentuk kata kerja, maka pakai yang ini dulu untuk mempermudah. Jadi itu sudah benar juga. Contohnya di Al-Quran tadi sudah dicontohkan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'il fil ardi khalifah. Jadi Allah pun memberi contoh, tidak ini aja'alu. Itu baru satu ya, nanti masih ada beberapa contoh yang lain. Jadi Allah langsung pilih ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ja'ilun itu huwa, berarti untuk huwa ya Ustadz ya itu? Sama saja, anta juga sama. Tapi itu maksudnya Allah kan ini saya. Kalau teksnya itu ini sesungguhnya saya. Ja'ilun, menjadikan. Gitu. Fil ardi, di muka bumi. Nah, kalau kita yang membicarakan, ya itu maksudnya Allah. Betul. Dua. Tapi dalam ayat itu, Allah maksudnya adalah ana. Inna ana itu ini. Inna nahnu itu menjadi inna, panjang ya. Inna a'toina kal kautsar itu inna nahnu. Jadi nanya jadi panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu nanya juga panjang, itu artinya inna nahnu, sesungguhnya kami. Nanti kita akan sampai bahas itu juga di level 3 ya. Kenapa Allah kadang kami, kadang saya. Itu. Terus maksudnya bagaimana itu nanti tapi ya di tarjamah level 3. Tapi sekarang yang dimaksud adalah bagaimana memanfaatkan pola kata ini dulu. Pola kata ini untuk bisa merubah menjadi bisa mengungkapkan apa yang kita ingin katakan dalam bentuk kalimat. Ketika kita terkendala tasrif, tapi bagi yang sudah bisa mentasrifkan, sudah terbiasa, ya lanjut saja nggak apa-apa juga. Gitu maksudnya. Yang lain sudah semua saya kira mencoba ya. Afwan Ustadz, berarti ini harokatnya pakai domah ya yang akhir ya Ustadz? Harokatnya betul, jadi dia domah tanwin ya. Iya, kalau di wazan itu kan fa'ilun ya, wa huwa fa'ilun.
Sahih, sahih. Sama seperti tadi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kalau kita berbicara muhadasah matikan nggak apa-apa. Maksud saya Sama tadi ini berarti kan nggak terikat waktu ya Ustaz. Nggak terikat waktu berarti ini kan Ustaz. ya, tidak. Kalaupun mau ada waktu kapan, itu tambahkan kata keterangan. Misalnya kemarin, misi, nggak apa-apa. Besok, Sokodan. kroh ya. Berarti ini lebih simpel mendekati bahasa Indonesia ini Ustaz. Iya, malah lebih enak kan. Ya makanya ya seperti, tapi kita tetap harus belajar kata kerja. Maksud saya perubahan bentuk itu tetap harus kita kenali maksud saya. Tapi jangan sampai menghambat kita untuk tidak bisa bercakap-cakap, maksud saya begitu ya. Agar muhadasahnya kita tetap jalan. Gitu. Tapi Ustaz, lebih mudah pakai ini Ustaz. Wazannya kan lumayan. Nah, sahih kata Lik. Pak Febri paham ya? Paham tak? Pak Nahrawi insya Allah paham. Ayo Pak Nahrawi. Isti, ma makna bermain? Bermain? Iftah fil qamus la'iba. Nah, kalau bentuknya la'iba, berarti kan AIA juga sudah tuh. La'iba yal'abu ya, bermain ya. Nanti bisa dicek. Nah, terus jadi gampang kan, kita mau merubahnya langsung saja. Lamnya tambahkan alif. Tetap jalan itu. Kata, maksud saya huruf yang kedua tetap kasroh. Jadi saya bermain di lapangan. Atau kamu bermain di lapangan. Anti la'ibah. Tambahkan tak marbutoh ya, anti ya. Kamu perempuan. Fil maidan, di lapangan. Itu. Baik, ini adalah shortcut kata jalan pintas pertama ya. Jadi masih ada agak sedikit berpikir, maksudnya membedakan apakah yang melakukan itu laki atau perempuan. Nah, nanti insya Allah ada satu lagi yang bisa membuat kita yang tidak perlu berpikir lagi apakah itu laki atau perempuan. Tapi hari Sabtu aja nanti ya. Silahkan, yang mau bertanya lagi, masih ada? Ustadz, berarti untuk shortcut yang AI tak marbutoh untuk perempuan dan yang domatain untuk laki-laki, ini lebih familiar untuk muhadasah ya maksudnya gitu? Betul, kalau orang-orang saya ngobrol sama teman-teman Mesir, itu malah lebih sering memakai seperti itu. Karena zahib, saya pergi, zahib kan zahaba, dari kata zahaba ya. Nah, itu biasa malah lebih sering begitu, jarang yang adhab ya. Tapi ini masih fusha ya, maksud saya masih dalam kaidah kerangka yang benar. Gitu ya. Masih dalam kaidah yang benar. Bukan berarti banyak orang pakai terus pasaran gitu ya. Pasaran yang benar lah itu maksud saya. Jadi ini memudahkan kita, tapi juga ada contohnya sesuai dengan kaidahnya. Jadi itu. Zahaba itu kan pergi. Semacam diskresi tata bahasa lah ya Ustaz. Betul ya. Betul. Dan nanti ada yang lebih mudah lagi. Tapi nanti kalau kita sudah keenakan terus tasrifnya ditinggal. Enggak ya. Nah, tasrif tetap kita pelajari, tetap kita kenali, meskipun agak sulit ya nggak apa-apa. Gitu ya, karena membutuhkan memang energi ya dan perhatian lebih ya untuk mempelajari tasrif. Maksud saya biar kita bisa segera beranjak untuk praktek. Level 3 itu kan lebih banyak praktek gitu kan. Muhadasah maupun tarjamah itu kan di level 3 kan. Percakapan maupun translation ya, conversation translation. Nah, ini perlu ada contoh-contoh yang memudahkan dalam hal kita pengen menyusun kalimat. Karena nanti kan sudah mainnya paragraf. Kalau kita terkendala di kalimat, Suaranya hilang, Ustaz. Habis kuota apa mungkin? Ya, sayang banget terakhir-terakhir hilang.
Ini kayaknya keluar dari Zoom. Nah ini. Oke. Ya, silakan diakhiri Miss Isti atau Pak Habib. Kalau sudah masuk nggak? Belum ya? Masuk udah, Pak Habib aja. Ya, silakan Pak Habib ya, diakhiri ya. Insya Allah sudah bisa membedakan ya kalimat nominal dan verbal. Tafadhol Pak Habib. Nah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza huwa liqa'ana fi hadza sobah. Asa ang takunu siha wal afiyah. Syukran ala ikhtimamikum wa hudurikum. Illa liqa' fi fursatil adiyah fi yaum as-sabt. Nah, Ustaz. Insya Allah ya misal. Haya nahtatim liqa'ana bi qira'ah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi qira'ah doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.